Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara sudah masuk? Baik, Sudah Pak Ustadz. baik. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita mulai pelajaran kita kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, pertemuan ini adalah pertemuan ketiga dari syarah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang kedua, bab fadl tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Babu fadli at-tauhid. Keutamaan tauhid. Fadlu artinya keutamaan. Kita terjemahkan di sini. Babu fadlu tauhid. Bab keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Dan dia ma di sini bermakna mausulah, ma mausulah, yang artinya adalah yang dia. Yang mana tauhid tersebut yukaffiru. Kaffara yukaffiru. Makna kaffara yukaffiru artinya menghapuskan dosa-dosa. Babu fadli tauhid. Bab keutamaan tauhid yang dia, yaitu tauhid tersebut, di antara keutamaannya adalah bisa menghapuskan minadz dzunub, dari dosa-dosa. Dzunub ini adalah jamak dari kata dzanbun. Dzanbun artinya dosa dan dzunubun artinya dosa-dosa. Sehingga maknanya adalah bab keutamaan tauhid dan dia atau tauhid tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa. Di sini disebutkan dalam ringkasan ja'a bihil musannif littashwiq. Ja'a bihi, ja'a artinya datang, bihi dengan, artinya musannif atau pengarang kitab tauhid, ja'a bihi membawakan, ya, membawakan bab ini, ya, menampilkan bab ini, bab keutamaan tauhid, tujuannya adalah untuk tashwiq. At-tashwiq adalah untuk memotivasi. Syawwaqa yusyawwiqu, membuat rindu. Membuat rindu atau istilah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai motivasi. Motivasi bagi seorang hamba untuk mempelajari tauhid dan juga mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini adalah alasan utama kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab keutamaan tauhid, ya, pada bab yang kedua. Bab yang pertama tadi, yang kitab ini sebelumnya, yang telah kita bahas, pada bab pertama tersebut dibahas tentang wajibnya seorang hamba untuk mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian di bab yang kedua ini akan disebutkan apa saja yang didapat oleh seorang hamba jika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika digambarkan kepada kita tentang fadilah-fadilah tauhid, pahala-pahala tauhid,
akibat baik dari tauhid, maka itu akan membuat kita, setiap muslim yang mendengarnya, semakin termotivasi untuk mengetahui lebih jauh apa itu tauhid, bagaimana bentuk-bentuk tauhid, syarat-syarat tauhid, apa saja yang harus dikerjakan supaya tauhid seorang hamba menjadi sempurna, kemudian mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari tauhid tersebut. Baik. Khilafan lima yuqi'uhu syaitanu fin nufusi. Ya. Sebagai bentuk khilaf untuk memerangi yuqi'uhu syaitan, apa yang syaitan tempatkan fin nufus, ya, atau bisikkan syaitan dalam jiwa manusia. Khilafan artinya sebagai upaya penyelisihan atau untuk memerangi, ya. Khilafan asal maknanya adalah menyelisihi. Namun untuk konteks ini maksudnya adalah supaya kita bisa memerangi bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa dibisikkan ke dalam jiwa-jiwa manusia. Syaitan senantiasa membisikkan kepada kita untuk enggan belajar tauhid. Membuat seolah-olah tauhid ini adalah perkara yang mudah. Seolah-olah tauhid ini adalah sesuatu yang tidak perlu lagi dipelajari dan hanya dipelajari oleh anak-anak, ya, di bangku TPA saja, di musola-musola. Syaitan senantiasa membisikkan hal tersebut kepada setiap hamba. Ya. Setiap hamba dibisikkan syaitan seolah-olah itu gampang, ya. Cuma mengetahui kata la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah sekian kali, 100 kali dan seterusnya. Kemudian syaitan juga membisikkan bahwasanya siapa saja yang membaca kalimat tauhid maka akan dapat ganjaran ini dan begitu tanpa harus menghindari bahaya-bahaya syirik. Itulah yang senantiasa syaitan bisikkan dalam jiwa manusia. Seolah-olah syirik itu hanya sebatas menyembah atau sujud kepada berhala saja. Padahal bentuk-bentuk syirik itu sangat beragam sekali, sangat banyak sekali. Ada yang jelas, ada yang tersembunyi, ada yang sangat berbahaya, yang sangat jelas, ada pula seperti riya dan sum'ah yang itu juga merupakan perbuatan syirik dan susah untuk dideteksi. Maka ini wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid dan lawan dari tauhid tersebut yaitu syirik dan macam-macamnya. Dan juga jangan terperdaya oleh tipu daya syaitan yang membisikkan bahwasanya tauhid itu terlampau mudah dan syirik itu hanya sebatas sujud kepada berhala atau keluar dari Islam. Ya, tidak demikian. Nanti dalam bab-bab yang selanjutnya akan dibahas satu demi satu apa saja bentuk-bentuk kesyirikan, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar, yang mana hal tersebut bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Baik. Kemudian selanjutnya, wala yalzamu min thubutil fadli li syai'i kaunuhu ghairu wajib. Wala yalzam, dan tidak melazimkan min thubutil fadli, tentang adanya keutamaan terhadap sesuatu, kaunuhu ghairu wajib, sesuatu yang memiliki keutamaan tersebut menjadi tidak wajib. Sering kita dimotivasi oleh amalan-amalan sunnah, ya, misalnya sedekah sunnah, ya, bersedekah memberi makan orang-orang miskin atau membantu mereka akan mendapatkan pahala sekian dan sekian, keutamaannya sekian dan sekian. Keutamaan itu bukan menunjukkan bahwasanya hal tersebut sifatnya sunnah. Namun, keutamaan juga menunjukkan bahwasanya hal itu
juga merupakan sesuatu yang wajib. Tauhid adalah hal yang paling wajib untuk diamalkan setiap hamba. Dia memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali yang nanti akan kita bahas satu demi satu keutamaan tersebut. Banyaknya keutamaan justru menunjukkan bahwasannya tauhid ini adalah sesuatu yang sangat wajib. Balil fadlu min nataijihi wa atharihi. Bahkan al-fadl, keutamaan-keutamaan tersebut, min nataijihi, itu merupakan bentuk buah atau hasil, wa atharihi, dan pengaruh-pengaruhnya yang positif bagi orang yang merealisasikan tauhid tersebut. Qas-salatil jamaah, seperti salat berjamaah. Hadis salat berjamaah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jamaati tufaddilu an salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah pahalanya 27 kali lebih banyak daripada salat sendirian. Salat jamaah kita tuliskan pahalanya 27 kali. Salat sendiri pahalanya 1 kali. Di hadis tersebut, salatul jama'ati tufaddilu min salatil fardhi. Salat jamaah lebih mulia daripada salat sendiri. Namun penyebutan tentang fadilah jamaah tersebut yang berpahala 27 kali lipat bukan menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu hukumnya sunnah. Namun pendapat yang paling kuat bahwasanya salat jamaah tersebut hukumnya adalah wajib, ya, sebagaimana yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian pula tauhid di sini. Tauhid fadilahnya tukaffirudz dzunub. Bisa yukaffirudz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Maka ini bukan menunjukkan sesuatu yang sifatnya sunnah. Namun sebaliknya, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat saking pentingnya banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa didapat oleh seorang hamba. Pada ringkasan yang telah kami kirimkan yang berbahasa Indonesia, di situ disebutkan banyak sekali keutamaan dari tauhid. Di terjemahan yang berbahasa Indonesia, ringkasan yang kita kirimkan, di halaman ketiga, di antara keutamaan-keutamaan tauhid, ada sangat banyak sekali di situ. Sebab masuk surga, sebab ampunan dosa-dosa, sebab diangkatnya segala musibah dan kesulitan hidup, sebab terbebasnya seseorang dari kekekalan azab neraka, sebab mendapatkan petunjuk yang sempurna, kemudian keamanan di dunia dan akhirat, satu-satunya sebab mendapatkan ridha Allah, sebab mendapatkan syafaat, sebab diterima dan dilipat gandakan pahala, sebab dimudahkan dalam menjalankan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan, sebab mendapatkan lezatnya iman dan benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, sebab seseorang terbebas dari bertawakal kepada makhluk dan hanya bersandar kepada Allah, kemudian sebab kemenangan dan pertolongan di medan perang, sebab kemuliaan seorang hamba, sebab hidayah, dan sebab dimudahkan segala urusan, diperbaiki segala keadaan, istiqamah dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Fadilah-fadilah tersebut sangat banyak sekali dan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba. Baik. Dan dalam bab ini akan dibahas tentang 5 dalil yang menunjukkan fadilah, balasan yang besar apabila seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
Dalil pertama yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid atau ganjaran apa yang didapatkan apabila seseorang bertauhid adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka dengan kezaliman. Baik. Kezaliman di sini maknanya adalah syirik. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman. Mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka pun akan mendapatkan hidayah. Ini fadilah dari tauhid. Apabila orang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan di mana? Apa yang dimaksud dengan, ya? Maksudnya adalah rasa aman di dunia dengan dijaganya dia segala keburukan dan dosa, kemudian keamanan di akhirat, itulah yang dimaksudkan dengan mereka mendapatkan keamanan. Di sini menggunakan sighah umum, keamanan yang sifatnya umum, baik itu keamanan di dunia, dijaga dari dosa, Allah menjaga tingkah dia tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik, mata dia tidak memandang kecuali hal-hal yang Allah ridhai dan mubah, tidak memandang kepada sesuatu yang haram, telinganya juga dijaga oleh Allah, ya, dari hal-hal yang Allah haramkan seperti musik, dan juga hatinya Allah jaga dari rasa dengki, dari kemudian rasa tidak suka kepada orang lain dan semacamnya. Itu bentuk penjagaan, keamanan bagi seorang di dunia. Dan keamanan di akhirat ya sangat jelas, yaitu dijauhkan dia dari neraka. Baik itu dijauhkan secara total, sama sekali tidak tersentuh oleh api neraka, atau yang kedua, dia dijauhkan dari kekalnya azab neraka. Dalam artian, apabila seseorang memiliki dosa yang lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia akan mendapatkan keadilan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa dibersihkannya dosa-dosa tersebut di neraka. Kemudian setelah bersih dari dosa-dosa itu, Allah akan angkat orang tersebut ke surga. Ya, kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka. Wahum muhtadun. Fadilah kedua dari orang yang bertauhid adalah mereka mendapatkan hidayah. Hidayah di dunia, yaitu taufik untuk menjalankan amal, untuk beramal soleh, dan juga hidayah di akhirat, yaitu dimudahkan jalannya meniti siratal mustaqim, ya. Kemudian juga melewati huru hara hari kiamat, dimudahkan hisabnya, ya, dimudahkan mizannya, kemudian juga bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ditinggikan derajatnya dan seterusnya. Dan ini adalah tentu saja keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Tentu saja ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang
senantiasa diimpikan oleh setiap hamba. Ya, setiap hamba yang beriman, yang berakal, yang waras, pasti dia menginginkan keamanan, baik itu keamanan di dunia maupun keamanan di akhirat. Ya. Syarat untuk mendapatkan keamanan tersebut yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya adalah Al-An'am, ya. Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-82. Bisa dilihat di PDF yang kami kirimkan hari ini. Di situ sudah jelas, cukup jelas, insya Allah bisa dibaca atau nanti dibaca. Alladzina amanu. Baik. Itu tadi keutamaan pertama, mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Baik. Di sini musannif kitab ini Syekh Haisam menafsirkan kata lam walam yalbisu, tidak mencampur adukkan. Lam yalbisu maknanya adalah lam yakhlitu. Lam yukhlitu. Yukhlitu, akhlata, yukhlitu artinya mencampur adukkan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka, tauhid mereka, bizulmin dengan kezaliman. Az-zulmu huna ma yuqabilul iman wa huwa syirk. Kenapa kezaliman di sini diartikan dengan syirik dan tidak dengan dosa-dosa yang lain? Baik, pertanyaannya adalah kenapa zalim di sini ditafsirkan dengan syirik dan tidak dengan dosa-dosa yang lain? Baik, kuis ada yang bisa menjelaskan? Kenapa ulama menafsirkan zalim ini hanya dengan syirik? Kenapa tidak dengan bentuk kezaliman yang lain? Ada yang bisa menjawab? Karena syirik adalah dosa besar, Pak Ustadz. Ya, syirik adalah dosa yang paling besar. Oke, masuk bisa. Ada lagi yang lebih jawaban yang lebih lengkap? Memang kesyirikan yang dosa besar ya. Karena syirik dia tidak bersyukur terhadap sang yang menciptakannya, Ustaz. Iya, bisa juga. Ada lagi? Ya, alasannya semuanya bisa diterima. Baik. Para ulama menafsirkan kenapa zalim ini hanya diartikan dengan syirik. Memang syirik merupakan puncak kezaliman yang paling tinggi. Kenapa tidak ditafsirkan dengan dosa-dosa besar lain seperti membunuh, mencuri, merampok, atau berzina dan semacamnya? Karena dosa-dosa yang lain itu mudah bagi seseorang untuk tergelincir kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan hadis ini oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika para sahabat mendengar firman Allah tersebut, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka mengira kezaliman di sini adalah semua jenis kezaliman, baik itu dosa besar, baik itu syirik, baik itu mencuri, ya, ataupun minum khamar, atau membunuh, atau berzina. Awalnya mereka juga mengira demikian. Maka mereka pun merasa berat. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Nabi, Ayyuna lam yadlim nafsahu. Apakah di antara kita ada yang tidak pernah melakukan perbuatan zalim, tidak pernah melakukan dosa? Manusia adalah tempatnya khilaf, tempatnya kesalahan. Maka sangat mudah bagi manusia untuk terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau seandainya seorang harus suci dari semua dosa,
maka tentu ini adalah perbuatan yang sangat sulit sekali. Yang bahkan selevel para sahabat sekalipun, ya, mereka memiliki masa lalu yang kelam. Ada yang gemar minum khamar, ada yang gemar memeras, ada yang gemar menzalimi orang. Ya. Dan ini membuat mereka terbayang-bayang. Mayoritas para sahabat dulu mereka hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan berbagai macam keburukan dan kezaliman. Maka mereka merasa berat. Semuanya pernah melakukan dosa walaupun mereka bertaubat. Tetapi ayat ini mengatakan beriman dan tidak pernah melakukan perbuatan zalim. Ditanyakanlah kepada Nabi, "Ayyuna lam yadlim nafsah?" Siapakah di antara kita manusia yang tidak pernah berbuat zalim? Maka Nabi SAW memberikan mereka penjelasan. Laisal amru kama tadhunnun. Maksudnya bukanlah demikian wahai para sahabatku. Innamal muradu bihi asyirku. Maksudnya zalim di sini adalah syirik. Kezaliman yang paling puncak. Adapun kezaliman di bawah syirik, maka itu di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah ampuni, Allah akan ampuni dengan rahmatnya. Apabila Allah ingin adili dengan keadilannya, maka Allah akan azab dia. Kemudian Nabi melanjutkan, alam tasma'u ila qawlir rajulis salih. Tidaklah kalian pernah mendengar perkataan seorang yang saleh, yaitu Luqman al-Hakim. Ia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka di sini maksudnya adalah khusus perbuatan zalim saja, perbuatan syirik saja. Zalim di sini maksudnya adalah khusus syirik saja. Adapun dosa-dosa yang lain, maka semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. Syirik adalah puncak dari kezaliman yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Makanya kezaliman di bawah syirik itu semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian firman Allah, wahum muhtadun. Muhtadun artinya diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Petunjuk di dunia, ya, ila syar'illah bil ilmi wal amal. Allah memberikan mereka hidayah, diberikan mereka petunjuk bil ilmi, mendapatkan ilmu. Ilmu tentang syariat, tentang apa itu halal, tentang haram, ya, tentang tata cara ibadah yang benar, kemudian juga tentang tauhid, tentang berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah, wal amal, kemudian juga petunjuk supaya mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu harus dibarengi dengan amal. Seseorang tidak boleh hanya berilmu saja, memiliki wawasan tentang agama saja, namun tidak mau mengamalkan. Ilmu dan amal harus berjalan seiringan. Ya. Maka itu adalah buah dari tauhid. Bila seorang bertauhid dengan benar, maka dia akan mendapatkan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat dan juga hidayah untuk menjalankan ilmu tersebut. Ya, apabila seseorang hanya memiliki wawasan keilmuan, namun enggan melakukan berbagai macam ketaatan, maka ketahuilah sesungguhnya tauhid seseorang tersebut belum sempurna, atau mungkin ada kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Mungkin ada riya atau ada sum'ah atau dia memang gila pujian, gila hormat, ya semacamnya. Itu merupakan ciri-ciri seseorang yang tidak mendapatkan hidayah. Kalau seorang tidak dapat hidayah, maka bisa disimpulkan bahwasanya mungkin tauhidnya belum benar. Mungkin amalan-amalannya masih tercampur dengan riya dan semacamnya. Baik, itu hidayah di dunia. Adapun hidayah di akhirat, yaitu hidayah untuk ditunjukkan kepadanya jalan menuju surga. Diselamatkan dari huru-hara hari kiamat. Kemudian juga
dimudahkan hisabnya, kemudian dimudahkan jalan dia di atas sirat, diselamatkan dia dari neraka, masuk ke dalam surga, ya, ditinggikan derajatnya dan seterusnya. Baik. Min fadailit tauhidi istiqrarul amni fid dunya wal akhirah. Ini adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan dari ayat ini. Di antara keutamaan tauhid adalah seseorang akan mendapatkan kemapanan rasa aman di dunia dan akhirat. Ya. Ini umum. Keamanan yang sifatnya umum, ya, terutama dijaga dari dosa, dijaga dari perbuatan maksiat. Dan ini adalah keamanan yang sangat tinggi. Ataupun dijaga dari berbagai macam musibah, dijaga dari berbagai macam penyakit, maka ini tergantung takdir Allah Azza wa Jalla. Kadang Allah memberikan musibah kepada seorang hamba yang beriman sebagai bentuk ujian bagi dirinya, diuji hatinya, diuji tauhidnya, apakah dia benar-benar yakin kepada janji-janji Allah. Jika dia benar-benar yakin, maka Allah akan semakin tinggikan derajatnya, kemudian Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Namun yang paling penting keamanan adalah dijaganya seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini yang paling besar sekali. Karena keburukan yang sangat besar atau musibah yang sangat besar itu bukan hanya sebatas kemiskinan atau bencana alam, ya, atau musibah-musibah fisik, penyakit. Namun musibah yang paling besar adalah ketika hati seseorang tidak lagi takut kepada Allah. Hatinya telah mati. Tidak lagi dia bisa mengingat Allah. Tidak lagi mau menjalankan perintah-perintah Allah. Hatinya telah tertutup, telah menjadi batu. Tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau belajar ilmu agama. Dan itu adalah musibah yang terbesar yang sering dilalaikan oleh manusia. Mereka mengira musibah hanya kekurangan harta, cobaan ekonomi atau penyakit, namun mereka lupa bahwasanya musibah yang lebih besar dari itu, ya, adalah hilangnya keimanan dari hati seorang. Baik. Ad-dalilus tsani, dalil kedua tentang fadilah atau keutamaan tauhid adalah hadis yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah," siapa saja yang bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahda, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu, dan Isa adalah kalimat Allah. Alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan Isa adalah roh Allah. Kemudian wal jannatu haq, kemudian dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Wan naru haq, dan juga neraka itu benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Ya, jadi di sini ada beberapa syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, pertama, kita kasih nomor di sini, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain
Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Baik, kita tulis bersaksi pada hal-hal berikut. Yang pertama, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Yang kedua. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa adalah juga hamba dan Rasul Allah. Dan dia adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Dan juga ruhun minhu, salah satu ruh Allah, ruh dari Allah maksudnya adalah ciptaan Allah. Ya. Kemudian yang keempat, bersaksi bahwasanya surga itu nyata. Kemudian yang kelima, bersaksi bahwasanya neraka itu juga nyata. Ya. Jadi ada 5 hal yang diminta. 5 hal yang diminta supaya seseorang Allah masukkan ke dalam surga. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Bersaksi bahwasanya Isa juga merupakan hamba Allah dan utusannya. Ini berbeda dengan keyakinan orang Nasrani, orang Kristen yang mereka mengatakan Isa adalah putra Allah, Salisus Salasa, satu dari tiga, tiga dari satu, anak Allah atau Tuhan anak dan semacamnya. Orang Muslim berkeyakinan bahwasanya Isa adalah abdun, hamba. Dia adalah hamba Allah, manusia biasa. Dan dia juga adalah Rasul Allah, manusia biasa yang Allah beri keistimewaan Isa yang pertama di sini adalah Rasul. Keistimewaan Isa kita tulis di sini satu, Rasul Allah. Keistimewaan kedua, kalimatuhu. Isa diciptakan dengan kalimat kun. Alqaha, yang dikirimkan, disampaikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu. Dan Isa juga merupakan salah satu makhluk dari ciptaan Allah, makhluk dari ciptaan Allah. Baik. Jadi ada keutamaan Nabi Isa, walaupun kita yakin Isa adalah manusia biasa, namun beliau memiliki keistimewaan. Pertama, dia adalah seorang Rasul. Kemudian Isa diciptakan dengan kalimat kun. Dia tidak diciptakan tanpa seorang bapak, namun Allah langsung ciptakan dengan kalimat kun, maka jadilah janin Nabi Isa tersebut. Kemudian yang ketiga, ruhun minhu, dan ruh dari Allah, atau merupakan salah satu ciptaan Allah. Baik, itu tadi ya. Kemudian yang keempat, persaksian yang diminta oleh setiap hamba adalah meyakini bahwasanya surga itu nyata. Yang kelima, meyakini bahwasanya neraka itu nyata. Artinya dia tahu bahwasanya ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini. Jadi manusia hidup 2 kali. Yang pertama hidup di dunia, kemudian akan dimatikan.
masuk ke alam barzakh, kemudian akan dihidupkan kembali. Ya, di hari kiamat Allah akan bangkitkan, melewati dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, melewati huru-haranya, kemudian beberapa kejadian-kejadian di hari kiamat yang ujungnya nanti imma surga atau neraka. Ya, orang mukmin akan masuk ke dalam surga dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kita wajib meyakini bahwasanya akhirat itu ada. Ini berbeda dengan keyakinan orang-orang ateis ya, atau orang-orang yang mengingkari adanya akhirat, orang-orang yang tidak percaya agama, ya. Terutama orang-orang barat yang mereka meyakini bahwasanya hidup ini adalah hidup sekali saja, ya. Seperti slogan mereka, "You only live once." Kamu hanya hidup sekali saja, maka puas-puasin hidupmu. Ya. Mereka melupakan bahwasanya segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini keyakinan ini merupakan ciri khas orang-orang kafir yang tidak percaya kepada akhirat. Seperti yang banyak terjadi di negara-negara barat di sana, walaupun mereka mengaku Kristen, namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak lagi peduli dengan agama. Mereka tidak peduli lagi dengan kehidupan akhirat, kemudian akhirnya membebaskan segala bentuk nafsu mereka. Mereka mau makan segalanya, makan apapun tanpa ada yang dilarang, kemudian mereka ingin melakukan apapun tanpa ada batasan dan larangan, ya, dari bentuk pergaulan, kemudian bentuk fashion, ya, kemudian makanan semacamnya. Mereka menuntut adanya kebebasan di situ dan mereka merupakan adanya pertanggungjawaban di akhirat. Orang-orang yang meyakini bahwasanya surga itu ada dan neraka itu nyata, maka ciri-cirinya adalah dia senantiasa menjaga tingkah lakunya di dunia. Itu adalah salah satu dari ciri-ciri orang yang sangat yakin kepada surga dan neraka. Keyakinan ini tidak hanya sebatas wawasan ketika ditanya apakah surga ada, gitu. Apakah neraka itu ada. Bukan hanya sebatas demikian, namun juga diamalkan, ya, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seorang meyakini surga itu ada, maka dia akan rajin beribadah. Semua yang dia lakukan akan ada balasannya. Sholatnya, ya, sholat wajibnya dia semakin khusyuk, ya. Senantiasa seorang laki-laki datang ke masjid, sholat secara berjamaah, kemudian dikuatkan dengan sholat-sholat sunnahnya, berbanyak dengan zikir dan tilawahnya, berbanyak dia menuntut ilmu, berbanyak dia berbuat baik dan semacamnya. Dan jika seorang meyakini neraka itu benar-benar ada, maka dia akan menjaga segala perbuatannya, gerak-geriknya dia jaga, perkataannya ia jaga. Ia tak mau mengucapkan kata-kata kotor. Ia tidak mau mengucapkan kedustaan. Ia tidak mau menghibah. Ia tidak mau adu domba. Ia tidak mau memfitnah. Ia juga jaga jari-jarinya dari mengetik hal-hal yang Allah haramkan. Itu merupakan ciri seseorang yang benar-benar beriman kepada surga dan neraka. Apabila tidak ada nampak amalannya, maka berarti keyakinan dia perlu diperbarui. Dia masih memiliki atau lupa akan adanya akhirat. Maka senantiasa dia diingatkan. Senantiasa seorang muslim mengingatkan saudaranya tentang perbuatan-perbuatan yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya. Perbuatan baik akan dapat balasan surga, perbuatan buruk akan diadili di neraka. Oke, baik. Maka apabila seseorang telah melakukan 5 hal di atas, maka balasannya adalah adkhalahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Ya. Apapun amal yang dilakukannya. Dalam artian, walaupun dia hanya sedikit beramal. Walaupun mungkin dia hidupnya hanya sebentar saja. Ya. Seperti kisah
yang terjadi di kalangan para sahabat, ya, atau orang-orang yang hidup di zaman mereka. Dikisahkan ketika para sahabat berperang, ya, menaklukkan atau membuka negeri-negeri yang Romawi dan Persia. Ketika berjumpa dalam sebuah medan perang, ada salah satu dari mereka dari pasukan kafir yang datang kepada kaum muslimin yang bertanya tentang Islam, tentang apa yang akan didapat apabila seorang masuk ke dalam Islam dan lain sebagainya. Maka dijelaskanlah oleh para sahabat dan juga orang-orang muslim yang ada di situ tentang keutamaan Islam, kemudian balasan-balasannya dan segala macamnya. Kemudian dia pun secara yakin masuk ke dalam Islam dan langsung bergabung di pasukan tersebut. Kemudian trompet peperangan pun ditiupkan, perang segera berkecamuk, ya, kedua pasukan bertemu dan saling terjadi pertumpahan darah di sana, peperangan. Ya. Dan orang yang tadi yang baru masuk Islam ternyata didapati telah syahid, ya, di medan juang, dia telah meninggal dan dia belum pernah melakukan amal-amal yang lain. Bahkan dia diriwayatkan belum pernah sekalipun melakukan sholat. Belum pernah sekalipun dia melakukan sholat, puasa, haji, dan semacamnya. Namun dia segera masuk ke dalam Islam, agama Islam, kemudian segera masuk ke dalam barisan dan berjihad bersama kaum muslimin, yakin akan adanya surga, yakin akan adanya neraka, yakin akan janji-janji Allah dan semacamnya. Maka dia pun digolongkan sebagai orang yang mati syahid, ya. Kemudian juga insya Allah akan mendapatkan surga. Ala makana minal amal, ya. Walaupun kadang amalannya hanya sedikit. Ya, sebagaimana juga banyak para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah tua, ada yang 40 tahun, ya, atau yang lebih dari itu, kemudian meninggal beberapa tahun berikutnya. Namun mereka meninggal di atas Islam dan masuk ke dalam surga karena keyakinan-keyakinan mereka yang sangat kuat, ya, iman mereka yang sangat kuat, ya. Mereka yakin bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada, menjaga segala perbuatannya, ya, dan seterusnya. Baik, itu adalah fadilah dari tauhid. Fadilah dari tauhid yang kedua, Allah akan masukkan ke dalam surga walaupun kadang amalannya tidak banyak atau masih tercampur dengan beberapa dosa-dosa yang lain. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dalam hadis Bukhari Muslim yang lain dari hadis Idban, ya, sahabat Idban, dia membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah." Sesungguhnya Allah harrama 'ala an-nar, akan mengharamkan bagi neraka dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah haramkan pada neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yabtaghi artinya mengharap, ya. Bidzalika, dengan hal tersebut, ya, ucapan la ilaha illallah, wajh Allah. Wajah Allah. Artinya dia benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas. Ketika seorang benar-benar ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengilmui maknanya, menerapkan semua syarat-syaratnya, syarat-syarat la ilaha illallah, maka balasannya adalah Allah haramkan bagi dia neraka. Baik. Keutamaan tauhid yang berikutnya adalah diharamkan dari neraka. Baik. Adapun yang tadi, yang hadis kedua, keutamaan tauhid, ya, fadilah dari tauhid yang kedua tadi adalah dimasukkan ke surga.
Tentu saja ini merupakan keutamaan yang sangat agung sekali yang diinginkan oleh setiap hamba, setiap manusia yang berakal pasti menginginkan akhir yang baik yaitu surga dan takut dari akhir yang buruk yaitu neraka. Baik. Baik. Kita ulang. Fadilah tauhid di hadis di dalil pertama firman Allah Al-An'am yaitu orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dan juga hidayah di dunia dan di akhirat. Keutamaan kedua, orang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga walaupun amalnya hanya sedikit. Keutamaan yang ketiga, dia akan diharamkan dari neraka. Ini ada faedah-faedah yang bagus yang sudah kita terjemahkan. Faedah-faedah ini di halaman 22 sudah kita terjemahkan semuanya di PDF yang kami kirimkan dengan urutan yang disesuaikan. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke faedah yang penting. Ya, sebelum kita masuk ke bab keempat dan kelima, dalil keempat dan kelima, kita akan membahas tentang satu faedah. Ma adafahu Allah Ta'ala ila nafsih. Bentuk penamaan yang dinisbatkan kepada Allah. Penamaan yang disandarkan kepada Allah. Bentuk-bentuk penamaan. Bentuk-bentuk penamaan yang disandarkan kepada Allah. Kita sering melihat ya, atau sering mendengar ada istilah Baitullah, rumah Allah. Ada istilah Naqatullah, unta Allah. Ini kisahnya Nabi Samud, ya. Unta Allah. Ya. Kemudian ada Ardullah, bumi Allah. Ya. Kemudian ada istilah yang lain, Kalimatullah, seperti Nabi Isa. Ruhullah, ya. Ini juga gelar untuk Nabi Isa. Kemudian juga ada yang lain, Kalamullah, ya. Ini maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Kemudian juga ada wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, dan seterusnya. Baik, inilah yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini, membahas tentang nama-nama yang disandarkan kepada Allah. Ya, pembagian nama-nama yang disandarkan kepada Allah ada dua bagian besar. Yang pertama, idhafatu a'yan qa'imatin binafsiha wal muttasil bihadhihi al-a'yani makhluqun. Penyandaran, ya, idhafah, penyandaran sesuatu kepada Allah qa'imatin binafsiha, yang dia bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang dia berdiri sendiri, bukan bagian dari Allah. Wal muttasil bihadhihi al-a'yani makhluqun. Dan yang bersambung dengan penyandaran ini, maka dia adalah makhluk. Contohnya seperti naqatullah. Naqah artinya onta.
Contohnya adalah naqatullah, onta Allah. Onta ini adalah makhluk yang terpisah dari zat Allah. Dia berdiri sendiri. Tentu saja atas izin Allah. Tapi maksudnya dia bukan bagian dari Allah. Ya. Maka penyandaran kepada Allah yang mana dia adalah berdiri sendiri bukan bagian dari Allah, dia adalah makhluk. Sesuatu yang berdiri sendiri maka dia makhluk. Dalam artian dia bukanlah bagian dari Allah, bukan sifat-sifat Allah. Hadhihi min babil makhluk ila khaliqihi. Ini merupakan bab idhafatul makhluk, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Fakullu ainin qa'imatin bidzatiha. Setiap ain, setiap sesuatu qa'imah, sesuatu qa'imah. Qa'imah artinya berdiri, bidzatiha, dengan zatnya sendiri, munfasilatin 'anillah, yang terpisah dari Allah, dari zat Allah, maka dia adalah makhluk. Maka dia adalah makhluk dan bukan sifat-sifat Allah atau bukan bagian dari Allah. Ya. Contohnya naqatullah, ya. Atau baitullah, ya. Rumah Allah, Ka'bah, bumi Allah, ya. Inna ardi wasi'ah. Juga tadi contohnya adalah kalimatullah, kalimat Allah kun yang disampaikan kepada Maryam. Maka kalimatullah juga merupakan Isa juga merupakan makhluk. Ruhullah, roh dari Allah. Maksudnya dia adalah salah satu dari ciptaan Allah. Ya. Contohnya di sini inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku, bumi Allah itu luas. Ya. Ardi, bumi Allah. Maka bumi adalah makhluk. Baik, seperti itu. Atau idhofah tasyrif, penyandaran yang memberikan bentuk pemuliaan kepada benda tersebut, ya, atau makhluk tersebut. Contohnya adalah ruhullah, ruh dari, ruhun minhu, ruh dari Allah. Maksudnya adalah salah satu ciptaan Allah. Ya. Maksudnya di sini adalah Isa. Kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Isa adalah kalimat Allah, kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam. Ruhun minhu, dan juga roh dari Allah. Maksudnya adalah salah satu ciptaan Allah. Jadi Isa adalah makhluk, bukan Tuhan. Adalah makhluk, bukan Allah. Seperti itu. Berbeda dengan penyandaran yang kedua. Penyandaran kedua adalah idhafatu awsafin. Penyandaran sifat-sifat ghairu mudhafatin ila ainin makhluqah, yang bukan disandarkan kepada makhluk. Ghairu mudhafatin ila ainin makhluqah, yang bukan merupakan penyandaran kepada sesuatu yang diciptakan. Artinya sesuatu ini, sifat yang disandarkan kepada Allah. Contohnya adalah kalamullah, Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah. Maka Al-Quran bukanlah makhluk. Okay? Al-Quran adalah kalamullah. Kalam merupakan salah satu sifat
Allah. Kesimpulannya, Al-Quran bukan makhluk. Atau dalam contoh di sini, lima khalaqtu biyadayya. Dengan apa saja yang aku ciptakan dengan tanganku, tangan Allah. Maka tangan Allah itu bukanlah makhluk. Tangan Allah merupakan zat Allah. Tangan Allah bukan makhluk. Ya. Atau wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, ya, fa innallaha harrama 'alan nar, Allah haramkan masuk ke dalam neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan wajah Allah. Maka wajah Allah bukanlah makhluk. Seperti itu. Karena tadi kalam ini sifat, tangan juga merupakan sifat, dia juga merupakan sifat. Sifat di sini bukan maksudnya watak ya. Sifat dalam bahasa Arab bukan artinya watak. Sifat dalam bahasa Arab bukan berarti watak ya, atau perangai. Namun sifat adalah ya, perbuatan ya, atau salah satu bagian atau perbuatan Allah, perbuatan atau perbuatan-perbuatan Allah. Sifat bisa diartikan seperti perbuatan di sini. Jadi Allah memiliki perbuatan, salah satunya adalah al-kalam, berbicara. Maka perbuatan tersebut ya, perbuatan tersebut adalah kalam Allah. Perbuatan ini adalah sifat Allah. Baik, itu adalah dua bentuk idhofah, dua bentuk yang disandarkan kepada Allah. Intinya salah satu dari idhofah tersebut ada yang bukan merupakan makhluk ya, seperti kalam Allah. Kalam Allah bukanlah makhluk, Al-Quran bukanlah makhluk. Kemudian ada idhofah yang dia adalah makhluk. Contohnya seperti Baitullah, rumah Allah, Ardullah, bumi Allah. Baik. Itu faidah dari hadis yang tadi, dua hadis yang tadi. Baik, kita lanjutkan ke dalilur rabi' wal khamis. Dalil yang keempat, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, qala Musa. Ini Rasulullah menceritakan dialog antara Musa dengan Allah Azza wa Jalla. Qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku, adzkuruka, yang aku bisa berzikir kepadamu, wa ad'uka bihi, dan aku bisa berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut ya. Jadi Musa minta diajarkan suatu kalimat, suatu doa-doa yang bisa digunakan sebagai zikir ya, atau juga sebagai doa. Musa minta kalimat yang bisa digunakan untuk zikir dan doa. Qala, Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman, Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah.
Ya, ini kalimat yang sudah ada sejak dahulu kala, sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam sudah ada kalimat tauhid ini ya. Jadi para nabi alaihimussalatu wassalam, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Musa, kemudian juga sampai Nabi Muhammad, mereka semuanya mendakwahkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya saja bentuk-bentuk syariat mereka berbeda-beda. Mungkin tata cara sholatnya atau jumlah sholatnya itu berbeda-beda. Namun intinya mereka semua mendakwahkan tauhid. Musa diajarkan kalimat tauhid oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung. Yang mana kalimat ini merupakan kalimat yang agung yang bisa digunakan untuk berzikir, digunakan pula untuk berdoa. Baik. Lanjutnya, qala Musa merasa heran. Ia berkata kepada Allah, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hamba-hambamu ya Allah, mereka mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Artinya Musa meminta sesuatu yang lebih spesial, lebih memiliki fadilah yang tinggi daripada kalimat yang mungkin sudah masyhur. Bahkan semua manusia, semua umat mengucapkan kalimat tersebut. Kalau kalimat ini, semua orang sudah mengatakannya. Aku ingin kalimat yang lebih tinggi dari itu. Maka Allah katakan, qala ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati as-sab'a, seandainya langit yang 7, wa amirahunna ghairi, dan penduduknya selainku, ya penduduk langit yang 7 tersebut, wal ardina as-sab'a, dan bumi yang 7, fi kiffatin, dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan juga la ilaha illallah pada sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, tentu lebih condong kepadanya la ilaha illallah. Artinya lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada langit dan bumi beserta seluruh isinya. Langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta seluruh makhluknya, itu semuanya tidaklah lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi ini merupakan kalimat yang sangat agung, yang timbangannya, keutamaannya lebih mulia, lebih berat daripada seluruh makhluk. Baik. Jadi kesimpulannya, keutamaan tauhid yang dibawakan di dalil keempat, tauhid lebih berharga daripada semua makhluk. Tauhid lebih berharga daripada semua makhluk. Baik, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim wa sahhaha. Dan Hakim menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Itu hadis keempat. Kesimpulan hadis keempat, tauhid lebih berharga daripada semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tentu saja kalimat ini tidak hanya sebatas diucapkan saja, namun juga memiliki syarat-syarat yang nanti akan kita sebutkan. Tentang syarat-syarat la ilaha illallah, insya Allah akan kita sebutkan sebentar lagi. Kita lanjut ke dalil kelima tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang kelima. Walid Tirmidzi, hadis riwayat oleh Tirmidzi wa hasanah, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis yang hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, ini Allah katakan, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi Nabi meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, wahai anak Adam, innaka law ataitani, sesungguhnya engkau jika mendatangiku biqurabil ardi, dengan sepenuh bumi. Mendatangi Allah maksudnya meninggal ya. Untuk bisa berjumpa dengan Allah seorang harus meninggal terlebih dahulu. Dia berjumpa dengan Allah dengan membawa sepenuh bumi khotoya. Apa khotoya? Khotoya jamak dari khoti'ah, kesalahan atau dosa ya. Berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa yang sangat banyak sekali. Mungkin pernah membunuh, mungkin pernah merampok, mungkin pernah melakukan berbagai macam hal-hal yang buruk. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa kepadaku. La tusyriku bi syai'a. Tidak pernah berbuat syirik denganku. Dengan suatu apapun. Ya. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangimu ya. Aku akan mendatangimu bi qurabiha, dengan sepenuh bumi itu pula, dengan sepenuh bumi ampunan ya. Ya, orang yang bertauhid ya, walaupun dosanya, seandainya dia memiliki dosa sepenuh bumi, kemudian berjumpa dengan Allah, tidak melakukan syirik sekalipun, la taituka bi qurabiha maghfirah, tentu aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ampunan, maghfirah dari Allah. Jadi faedah kelima dari tauhid adalah sebab ampunan semua dosa selain syirik. Ya. Orang yang bertauhid akan mendapatkan ampunan Allah atas segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan kecuali dosa syirik. Nah, perlu digarisbawahi, di sini ada kata lau. Lau artinya seandainya. Ya, seandainya. Seandainya orang pernah melakukan dosa dengan dosa yang sangat besar, namun dia tidak pernah berbuat syirik. Ya, walaupun ini merupakan sesuatu yang janggal. Orang yang tidak pernah berbuat syirik, apabila dia memang benar-benar yakin kepada Allah, tauhid yang sangat kuat, maka dia akan menjauhi segala perbuatan dosa. Ya. Ingat ya, sebenarnya normalnya orang yang bertauhid, orang yang tauhidnya benar, akan menjauhi dosa-dosa. Oke. Ini normalnya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yakin bahwasanya segala perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia akan menjaga seluruh perbuatannya, perkataannya. Dia tidak akan mengucapkan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang mengandung dosa dan permusuhan. Perbuatannya dia juga jaga dari hal-hal yang haram. Itu yang tauhidnya benar. Normalnya demikian. Namun ini ingin menunjukkan bahwasanya ini adalah perumpamaan. Seandainya orang, ya walaupun sebenarnya tidak ada ya, sebenarnya tidak ada orang yang bertauhid kemudian dengan bebas melakukan dosa, itu sebenarnya sangat jarang. Atau bahkan mungkin tidak ada. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang sangat kuat, tidak mungkin dengan bebas dia melakukan dosa. Namun ini merupakan bentuk Allah ingin menunjukkan keutamaan tauhid. Allah ingin menunjukkan keutamaan tauhid. Ini loh, bahwasanya tauhid ini bisa mengampuni segala dosa selain syirik. Selain syirik, segala dosa bisa diampuni dengan
tauhid tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan tentang fadilah tauhid yang sangat besar. Fadilahnya. Fadilah dari tauhid yang sangat besar, dia bisa mengampunkan, menghapus segala perbuatan dosa selain syirik. Baik, itu tafsiran dari kata lau. Ya. Lau artinya seandainya. Berarti sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar melakukan dosa dengan secara bebas. Tidak ada. Atau untuk tafsiran yang berikutnya bisa diartikan dahulunya dia. Ya. Mungkin dahulunya dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat banyak, kemudian bertauhid dan meninggal dalam kondisi tidak melakukan syirik. Ya. Jadi kemungkinan kedua dari hadis tersebut, ya, kemungkinannya dahulu dia adalah pendosa, kemudian bertaubat dan meninggal dalam kondisi bertauhid. Nah, baik, ini tafsiran atau kemungkinan kedua. Tadi yang pertama itu hanya bentuk perumpamaan atau bentuk penggambaran tentang keutamaan tauhid yang mana bisa mengampuni segala dosa. Yang kedua, bisa diartikan bahwasanya orang tersebut, kemungkinan kedua, dahulu dia adalah orang yang pendosa, atau mungkin bahkan dia dahulunya adalah seorang yang kafir. Kemudian masuk Islam, bertaubat, meninggalkan segala bentuk kekafiran, kemaksiatan dan dosanya, memperbaikinya dengan amalan-amalan yang saleh, dan meninggal di atas Islam, istiqomah di atas sunnah dalam kondisi bertauhid, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang dulu pernah ia lakukan. Ini seperti para sahabat. Para sahabat, kebanyakan dari mereka melakukan dosa di waktu jahiliyahnya. Waktu sebelum masuk Islam, mereka semuanya pernah melakukan dosa. Dosa membunuh, dosa merampok, dosa minum khamar, dan semacamnya. Ya. Namun mereka masuk Islam, kemudian menjadi sebaik-baik manusia setelah para nabi. Mereka membantu perjuangan para nabi, berjuang dengan jiwa dan raganya, mengorbankan segala yang mereka punya, bahkan jiwanya pun mereka korbankan untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang paling baik yang diabadikan kisah-kisah mereka dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis. Jadi meninggal di atas tauhid merupakan sebab diampuninya segala dosa-dosa seseorang yang telah dilakukan di masa lalu. Baik. Itu adalah keutamaan dari tauhid, sebab ampunan semua dosa. Baik, ini dalil terakhir. Kita simpulkan, kita ambil kesimpulan keutamaan tauhid yang pertama di dalil pertama, firman Allah. Intinya dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah dunia akhirat. Keamanan, fadilah yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Fadilah yang ketiga diharamkan dari neraka. Kemudian fadilah yang keempat, tauhid lebih berharga daripada semua makhluk, baik di langit maupun di bumi. Dan fadilah yang kelima, tauhid merupakan sebab ampunan dari semua dosa selain syirik. Baik. Dan ini hadis terakhir dari bab ini. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9.20. Sebelum kita akhiri, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya secara langsung atau menulis di chat. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya, wa tafadhol. Dalil yang kedua Ustaz, yang hadis dari Ubadah bin Samit. Ya, hadis Ubadah bin Samit.
Iya, di akhir redaksi hadis itu ada kalimat ada khalallahu jannata ala makana minal amali. Yang ingin saya tanyakan itu Ustaz, kenapa di sini redaksinya pakai fi'il madi bukan sigohnya fi'il madi bukan sigoh fi'il mudhari. Kan itu kan maksud sulanya akan nanti gitu Ustaz, Iya. bukan telah gitu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Kenapa menggunakan sighah fi'il mudhari? Wallahu a'lam, namun beberapa ulama memang menafsirkan kalimat-kalimat fi'il madhi itu tidak lazim menunjukkan perbuatan di masa lalu. Banyak dalil-dalil Al-Quran yang menggunakan fi'il madhi, namun maksudnya adalah mustaqbal. Maksudnya adalah untuk yang akan datang. Jadi walaupun secara kaidah nahwu dia fi'il madhi menunjukkan waktu yang telah lampau, namun secara syar'i, maksudnya secara syar'i di sini maksudnya adalah mustaqbal yang akan datang. Jadi kadang kaidah nahwu atau nahwu sendiri itu sebenarnya sangat luas sekali. Dia memang memiliki makna-makna yang baku, namun dalam konteks-konteks tertentu dia bisa berubah-ubah. Maknanya bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks yang digunakan dalam kalimat tersebut. Ini bukan hanya ini saja kalimat yang menggunakan sighah madhi, namun beberapa dalil Quran ataupun dalil Sunnah banyak menggunakan sighah-sighah tersebut, walaupun memang maknanya bukan madhi, maknanya adalah mustaqbal. Jadi mungkin untuk nahwu dasar kita memang diajarkan madhi artinya masa lalu, namun sebenarnya tidak demikian. Kadang beberapa dalil maknanya adalah sesuatu yang akan datang. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pak Ustadz, saya mau tanya, Ya. yang keistimewaan Nabi Isa itu satu diceritakan dengan kalimat kun, kedua dengan dari seorang rasul ya. Dia seorang rasul. Yang ketiga apa Pak Ustadz tadi? Ruhnya ya? Ruhun minhu, ruh dari Allah. Ruh dari Maksudnya dia adalah salah satu ciptaan Allah. iya ya, makasih Pak Ustadz. Salah satu ciptaan Allah. Ya. Ruhun minhu. Ruh dari Allah ya. Bukan berarti dia merupakan bagian dari Allah, tapi maksudnya adalah salah satu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Di sini Syekh Utsaimin mengartikan ruhun minhu artinya makhlukun min makhlukatillah, atau sesuatu yang Allah ciptakan. Allah ciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun tersebut. Baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Sering digandengkan kalimatullahi wa ruhun minhu. Sering digandengkan demikian. Baik. Ada lagi? Baik. Hadis kelima dari hadis Anas bin Malik, itulah yang perlu kita kaji ulang. Ya. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, sesungguhnya engkau jika datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau meninggal dalam kondisi tidak pernah berbuat syirik, la ataituka biqarabiha maghfirah, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Ya. Mungkin orang awam akan mengiranya bebas kamu melakukan dosa apa saja asalkan bukan syirik. Maknanya bukanlah demikian.
Kadang ada beberapa orang yang ketika melihat hadis ini dia merasa gembira, kemudian merasa bebas melakukan dosa asalkan bukan dosa syirik. Ya. Ingat bahwasanya salah satu bentuk kesyirikan ya, yang nanti akan dibahas pada bab-bab berikutnya adalah lebih mengutamakan dunia daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana nanti akan kita bawakan hadis, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka hamba-hamba dinar, sungguh celaka hamba-hamba dirham. Wa ta'isa abdul khamilah wa ta'isa abdul khamisah. Sungguh celaka hamba-hamba pakaian, ya, bahkan pakaian yang indah, yang tujuan utamanya dia beramal adalah mendapatkan dunia. Ya. Jadi di antara bentuk kesyirikan adalah dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya. Dia menyamakan dunia ini, syirik artinya menyamakannya. Jadi dia menyamakan balasan-balasan dunia dengan balasan akhirat, kemudian lebih condong kepada dunia tersebut. Ya. Lebih memilih dunia daripada akhirat. Ya. Maka orang-orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat disebut sebagai abdud dunya, hambanya dunia. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk kesyirikan, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Itu bisa menjadi syirik akbar dan juga bisa menjadi syirik asghar. Namun yang jelas dia syiriknya tersembunyi, tersembunyi di dalam hati. Maka orang-orang yang bertauhid kepada Allah tentu saja dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ketika lebih mengutamakan akhirat, maka dia akan menjaga perbuatannya dari segala tingkah lakunya, menjaga dari perbuatan dosa dan lain sebagainya. Demikian. Baik, waktu sudah menunjukkan 9:30. Ada lagi sebelum kita akhiri? Untuk tambahan apa materi-materi yang bisa dibaca secara mandiri bisa pada file PDF yang telah kami kirimkan. Di sana juga telah disebutkan syarah hadis ini secara ringkas, disertai dengan faedah-faedah dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fikum. Apabila tidak ada yang bertanya, maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Khair Pak Ustadz.